Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima kasih sudah hadir di pertemuan kelima di pemrograman NC-CNC, Numerical Control dan Computer Numerical Control. Di mata kuliah ini kita lanjut di pertemuan terakhir. Ini gabungan dari pertemuan sebelumnya sampai ke pertemuan terakhir kita pelajari yang di ini ya, sorry. Di ini mulai dari M00 kemarin kita udah M01, M02, M03, M04, M05, terus kemudian ada spindle ya S, kemudian ada G20, G70, G21 dan G71 untuk unit satuan unit. Di pertemuan ini tidak terlalu banyak yang perlu dibahas, tapi nanti ada penugasan ya. Yang berikutnya di sini ada M06, yaitu tool change. Tool change atau pergantian tools, di mana tools yang sebelumnya kita pelajari itu terdiri dari tools ada turning, ada milling misalnya. Nah, untuk di mesin turning itu ya toolsnya tools turning, berarti yang apa untuk facing, apa untuk cutting, atau bisa untuk feeding. Kalau untuk toolsnya milling itu bisa saja end mill, atau misalnya digabung dengan pembuatan lubang ya, boring, atau misalnya tapping, digabung dengan tipe drill, atau misalnya jenis tools milling yang lain. Tools yang sebelumnya penamaannya sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, di mana T-nya itu kita bisa atur. T-nya itu tidak ada ya. Perasaan tahun lalu pertemuan lalu sudah ya, di misalnya T01 atau T101 atau T0101. Ntar coba saya pause dulu ya. Sudah Pak. Nah, ini di pertemuan lalu ini kan kita sudah ada G20, G70, G21, G71. Nah, ini kemarin tooling number kita tentukan ada formatnya, ada T01 misalnya pakai spot drill, T02 drill, T03 tapping, atau misalnya ada end mill, atau misalnya ada pembagian untuk offset, ada untuk wear gitu. Untuk kasus ini di mata kuliah ini kita gunakan, kemarin sudah setuju ya untuk kita menggunakan T terus kemudian diikuti 3 digit, misalnya T101, T102 misalnya, atau T202 itu. Jadi penamaannya dari 3 angka terus kemudian diikuti huruf T. Terus kita lanjut ke pertemuan ini, di mana M06 adalah untuk mengganti tools. Formatnya itu ada nomor program atau N keberapa, N5, 4, N5, 10, 15, atau kedapatan 1. Terus kemudian M06, T-nya tadi sama ya, 3 digit, misalnya kita gunakan 3 digit. Nah, di sini ada penjelasannya bahwa M06, perintah untuk M06 itu biasanya beroperasi untuk semua program hanya untuk pergantian tool saja. Jadi pastikan pada saat pergantian tools tidak pada saat di dalam benda kerja. Karena kalau pergantian tools berarti si turretnya itu muter kan. Turretnya muter, pastikan dia dalam kondisi yang jauh dari benda kerja atau tidak terhalang pada saat pergantian tools. Nah, di sini kenyataannya gitu ya, pada praktiknya itu biasanya dia memiliki 2 perintah utama pada saat pergantian tools. Yang pertama adalah menghentikan semua operasi mesin. Misalnya spindlenya dimatikan, terus kemudian orientasinya diubah. Itu kalau misalnya secara manual, di mana aksisnya saat itu berhenti. Atau misalnya yang kedua adalah itu betul-betul diganti langsung pada saat proses. Kemudian
tadi ya, tool pergantian tools pastikan dia jauh dari benda kerja. Anggap ini misalnya benda kerja, terus anggap toolsnya misalnya sudah mulai memakan. Nah, ini misalnya toolsnya udah makan, misalnya kedalaman ini. Nah, misalnya toolsnya warna biru, ini sudah makan, ngedrill atau nge-mill sini. Nah, sebelum dia menjauh ke gambar berikutnya, misalnya warna hijau ya. Nah, dia pastikan dia jauh dari benda kerja atau bebas dari arah gesekan atau misalnya arah melintasnya benda kerja, misalnya sebelah sini. Pada saat dia sudah menjauh, tarik, itu boleh diputar. Atau pada saat diputar, ada kemungkinan bisa kena juga. Itu bisa kita geser juga, pastikan dia di bagian ini. Itu tergantung dari arah putarannya sebelah mana. Misalnya dari tool 1, kita ganti, ini tool 1 ya. Nah, tool 1 terus kemudian diganti. Jadi bentuk tool yang kedua misalnya. Ini. Dalam satu taret. Kan biasanya kalau dalam satu taret, nempel dia tinggal berputar ya. Oke. Itu M06 untuk pergantian tools. Untuk yang berikutnya ada fungsi auxiliary yang lain, yaitu mana ya? Fungsi auxiliary yang lain itu yang M07 dan M08. M07 maupun M08 sama-sama berfungsi untuk coolant on. Maksudnya coolant on adalah pompa yang untuk memompakan pompa yang berfungsi untuk mengalirkan coolant dari penampungan, dari storage tank ke selang, melalui selang, terus kemudian ditembakkan pada si benda kerja. Jadi pastikan si benda kerja dan tools itu disemprot coolant pada warna ditempel adalah pada saat pertemuan atau pergesekannya. Ini coolant nembak ke bagian gesekannya. Tujuannya sama seperti kita mempelajari di perpindahan panas. Jadi gimana untuk meminimalkan temperatur yang terjadi, gimana semakin tinggi temperatur yang bekerja pada toolsnya, maka akan terjadi deformasi pada toolsnya. Sehingga kalau toolsnya deformasi, berarti geometri untuk mengatur sudut, untuk mengatur radius itu menjadi terganggu atau tidak sesuai dengan aturan. Itu biasanya yang perlu diwaspadai adalah pergantian bentuk atau deformasi pada toolsnya. Kalau sedangkan benda kerja, dia mengalami panas, itu tidak masalah karena dia mengalami perubahan geometri pada saat pemotongan itu sangat kecil sekali karena biasanya benda kerja hanya menerima proses pemotongan. Walaupun dia mengalami temperatur berlebih akibat gesekan tersebut, biasanya dia akan berkurang secara terus-menerus karena spindle yang pada mesin bubutnya ini dia mengalami putaran. Karena di spindlenya berputar, berarti yang tadinya panas dia akan tetap kembali ke normal lagi, ke temperatur suhu ruangannya. Jadi yang perlu diwaspadai adalah di bagian toolsnya ya. Bagian tools agar tidak mengalami deformasi elastis maupun deformasi plastis. Deformasi elastis boleh tapi jangan terlalu besar karena efeknya akan mendekati deformasi plastis. Terus kemudian M07 maupun M08 sama-sama untuk berfungsi mengaktifkan pompa coolant. Jadi pada saat pengaktifan kode pada CNC-nya, pastikan dia 1 atau 2 blok di atasnya untuk menyalakan coolant. Contoh misalnya di N20 ditentukan adalah coolant on, misalnya M07 coolant on. Nah, pada saat M20 itu M07, pastikan untuk proses pemotongannya itu 2 di bawahnya, ND25 atau N30 misalnya. Nah, itu harus di bawahnya.
Misalnya ini tadi G02 misalnya. G02 untuk pemotongan apa? Circular interpolation clockwise. G02. Pertanyaannya kenapa harus dipisahkan? Enggak, kenapa tidak sejajar? Karena coolant on itu adalah fungsi untuk menyalakan pompa. Jadi pada saat pompa mengalir melalui selangnya itu akan mengalami proses pengaliran. Jadi tidak bisa langsung pada saat M07 terus kemudian di sini ada langsung G02 di sini sejajar atau satu blok dalam programnya itu akan mengakibatkan dia mengalami gesekan tetapi coolantnya belum mengalir. Dia udah mulai memotong tapi coolantnya belum, masih OTW gitu. Itu akan mengakibatkan panas berlebih pada permukaan benda kerja dan permukaan toolsnya. Makanya biasanya nunggu coolantnya on dulu, sudah menyemprot coolantnya di posisi itu baru dilakukan pemotongan. Begitu juga dengan di coolant off. Pada saat coolant off M09 itu pastikan bahwa benda kerjanya menjauh dulu, baru coolantnya off. Karena apabila bersamaan khawatir masih ada gesekan, tetapi coolantnya sudah berhenti. Jadi mengakibatkan panas berlebih, atau apabila metal dengan metal itu akan biasanya istilahnya dia mengalami lengket ya, akan menempel. Bahkan permukaan benda kerjanya menjadi kasar kalau misalnya gesekan dengan panas yang berlebih. Terus jadi sekarang pertanyaannya, apakah M07, M08 coolant on, rumusnya simple. Ini ada N keberapa, terus kemudian dilanjut M07. Begitu juga dengan coolant on pada M08. Bisa M07 bisa M08 dengan kode yang sama. Begitu juga dengan meng-off-kan. Jadi coolant on hanya bisa di-off-kan, salah satunya menggunakan M09. Jadi apabila program berhenti, langsung kalian nggak pakai M09, program berhenti, ada kemungkinan coolantnya masih on. Jadi pada saat pintunya dibuka, coolantnya masih nyemprot ya, berbahaya. Jadi pastikan coolantnya off juga. Sebelum programnya di-off-kan, perintah program off misalnya kayak kemarin berapa M30 misalnya. Terus sama ya tadi, coolant on M07 dan M08, sedangkan M09 adalah fungsinya untuk mematikan dari aliran coolant. Nah, biasanya coolant dimatikan, coolant harus dimatikan terlebih dahulu pada saat pergantian tools. Jadi maksudnya adalah agar tidak menghalangi si cipratan coolantnya itu. Jadi coolant mati, itunya ditarik si toolsnya, terus kemudian tool chain diganti. Jadi setelah mau masuk lagi sudah mendekati, baru coolant on lagi, baru motong. Jadi algoritmanya seperti itu. Atau sebetulnya pada dasarnya di beberapa aplikasi bahkan coolantnya on terus, itu sebetulnya sih tidak masalah sih, tidak mengganggu, asal tidak mengganggu jalur dari pergantian toolsnya itu. Itu coolant on dan coolant off. Kemudian misalnya ada pertanyaan, Pak, saya pernah lihat mesin bubut, mesin milling, ada kok yang nggak pakai coolant. Nah, itu betul. Pertanyaan itu betul. Jadi ada yang memang tidak menggunakan coolant. Pada beberapa aplikasi, biasanya yang tidak memerlukan coolant, ada mesin yang menggunakan coolant, ada yang tidak menggunakan coolant. Sama seperti laptop. Laptop juga ada yang menggunakan kipas, ternyata sekarang ada laptop yang bahkan tidak menggunakan pendingin sama sekali. Kalau kita lihat di salah satu yang terbaru ya, yang MacBook Air yang baru itu bahkan tidak ada pendingin. Jadi sebenarnya ada fungsinya. Kok bisa mereka tidak menggunakan coolant atau tidak menggunakan pendingin? Jadi sebetulnya ada mesin permesinan, mesin bubut yang tidak menggunakan coolant, itu salah satunya adalah benda kerja yang digunakan itu relatif tipis misalnya.
dia hanya relatif tipis, hanya memotong bagian membentuk radius di bagian ujung, atau misalnya memotong tidak terlalu banyak tapi bentuknya tipis. Kenapa? Karena pada saat benda itu tipis, dia berputar, gesekan yang terjadi atau panas yang dihasilkan itu lebih kecil dibandingkan dengan panas yang diserap oleh udara, oleh suhu sekitar. Jadi perpindahan panas yang terjadi adalah panas yang keluar, panas yang menyebar itu lebih banyak dibandingkan panas yang dihasilkan yang baru gitu. Jadi ternyata panas yang keluar yang menyebar ke udara itu ternyata lebih banyak karena dia tipis, karena tipis jadi sering lebih banyak dia yang menguap dibandingkan dengan yang tadi ya, dibandingkan dengan bendanya tebal, misalnya ketebalan benda saya mau bikin housing stator itu tebal lumayan lah, misalnya bisa berapa, 2 cm 3 cm itu udah lumayan tebal dibandingkan dengan saya membuat cup pada bracket itu lumayan tipis, misalnya bisa hanya 2 mili, cukup, tidak perlu dibubut menggunakan kulen. Biasanya pembubutan kering itu biasa. Jadi ada kalanya mesin yang ada yang menggunakan kulen, ada yang tidak menggunakan kulen. Jadi tidak semuanya harus menggunakan kulen, harus menggunakan kulen, tidak harus. Jadi sesuai dengan analisis dari awal. Analisis dari awal pada saat ada gesekan, apakah dia mengalami panas atau tidak. Atau biasanya pada saat benda-benda yang diproses menggunakan toolsnya berbahan keramik itu juga ada, karena keramik lebih besar penyebaran panasnya malah lebih banyak menguap, jadi dia panas tetap kayak tadi ya, misalnya 3 cm misalnya dengan ketebalan 3 cm, terus tapi ternyata dia motong nggak terlalu banyak, terus kemudian toolsnya itu misalnya di coating keramik atau berbahan dasar keramik, akhirnya pada saat ada terjadi panas, keramik itu menyerap panas, terus kemudian cepat juga dia cepat menyerap panas, cepat menguapkan panas. Jadi itu malah di bagian gesekannya tidak terlalu banyak untuk menghasilkan panas. Itu faktor pertama untuk kenapa ada yang menggunakan coolant, ada yang tidak. Nah, yaitu dari dimensi atau ketebalan dari benda kerja. Atau yang kedua adalah dari jenis toolsnya tadi ya. Ada misalnya toolsnya biasanya berbahan dasar yang mudah menyerap panas dan mudah menguapkan panas. Itu juga kadang-kadang bisa pertimbangan tidak menggunakan coolant. Atau ada faktor yang ketiga adalah tetap tipis, ternyata tidak terlalu panas, tetapi tujuannya adalah untuk mendorong chip atau gram yang saat terjadi pemotongan. Ternyata setelah kita tidak pakai coolant nih, panasnya tidak masalah. Ternyata beberapa NG atau produk-produk yang cacat itu ternyata disebabkan oleh proses gesekan pada sisa gram atau chip yang hasil pemotongan tadi. Hasil pemotongan tadi sudah terbuat, ternyata kena kontak pemotongan. Jadi hasilnya mengakibatkan si bidang perpotongan itu malah menjadi cacat. Itu biasanya tujuannya ya udah panasnya tidak terlalu banyak tapi kita gunakan coolant terus-menerus. Tujuan adalah pada saat potong itu sudah didorong keluar sehingga si chip atau gramnya itu jatuh ke bawah. Jadi tidak mengganggu proses pemotongan. Itu ada setidaknya ada 3 faktor menurut pengalaman saya ya. Sampai di industri biasanya ada yang menggunakan coolant karena ini, ada yang wajib menggunakan coolant karena pertimbangannya di lapangan seperti ini. Oke. Ada kalanya kalau di mesin CNC itu ada yang menggunakan klemnya itu secara otomatis, ada yang secara manual. Ada yang secara manual, kalau kalian misalnya pakai bubut, ada cak di bagian luar, itu adalah untuk mencekam secara manual. Tapi ada juga klemnya itu diatur di dalam programnya. Nah, di sini kita gunakan M10 itu untuk klem on atau
klemnya itu mencekam. Lihat di sini dia menempel atau dia menekan ke bagian benda kerja. Ini kalau bendanya flat atau batang, berarti ini bukan untuk bubut ya. Kalau bubut kan silinder, berarti ini untuk milling misalnya. Kalau silinder berarti dia otomatis klem caknya secara otomatis. Di sini dijelaskan formatnya itu adalah sama tadi N keberapa, kemudian M10 berarti klem on. Terus kemudian selanjutnya adalah penjelasannya perintah M10 itu otomatis klemnya itu adalah untuk mengamankan benda kerja. Misalnya pada saat proses menggunakan benda kerja yang ada konveyor. Ternyata di sini panjang. Ternyata dia lebih panjang terus secara kontinu. Jadi dia setelah di sini dia jalan di sini. Setelah ini selesai diproses, misalnya dibuat lubang, terus dia jalan, terus kemudian dicekam lagi, dibuat lubang lagi, cekam klemnya off lagi, maju lagi konveyornya. Nah, itu misalnya seperti itu. Jadi automatic klem. Nah, pasti di sini jelaskan tidak semua mesin CNC itu memiliki automatic klem. Ya, yang saya jelaskan tadi, kayak mesin bubut ada mesin bubut menggunakan otomatis, ada yang manual. Tapi kebanyakan kalau yang tidak progresif atau tidak terus-menerus, biasanya dia menggunakan manual untuk klemnya. Itu makanya di sini dia tergantung dari variasi atau spesifikasi dari mesin toolsnya dan model yang digunakan. Kalau di mesin CNC yang kita gunakan nanti di lab produksi itu anggap ini adalah klem, ya. Nah, ini adalah klemnya. Misalnya ini klemnya ada 3 ya. Ini kita tampil dari tampak samping ada 2. Terus kemudian pada dasarnya partnya itu panjang sekali. Kelebihan. Panjang ini kan. Nah, ini panjang sini. Secara silindris atau bentuknya tabung gitu ya. Nah, ternyata yang dibutuhkan itu hanya potongan kecil. Potongan kecil hanya sampai sini. Nanti setelah dia bubut bagian sini, terus kemudian dia akan jalan. Nanti dia akan mendorong, klemnya di-off-kan dulu, dia ngangkat klemnya ke atas ya. Klemnya ngangkat ke atas, longgar kan, berarti si ini ngedorong. Si benda kerjanya ngedorong keluar, terus kemudian karena butuhnya hanya sampai sini, misalnya, nanti ada bagian tools untuk pemotong. Toolsnya motong dulu. Setelah toolsnya motong, jatuh, udah diproses, terus kemudian itu maju lagi. Si benda kerja yang silindernya maju, terus baru klemnya potong, tutup lagi, baru proses lagi, bubut lagi. Nah, itu ada yang kayak gitu. Nah, di mesin kita juga kurang lebih bisa kayak gini. Tapi melihat dari dimensi lokasi lab, nah itu bisa menyesuaikan karena harus ada sisa panjang ya di sebelah kiri. Sisa bagian-bagian yang panjang. Nah, apabila tadi ada coolant on, berarti ada coolant off. Nah, di sini juga ada clamp on. M11-nya adalah clamp off. Di mana clamp off-nya itu adalah untuk melepaskan tadi sama tadi. Jadi ada kalanya setelah clamp off kita ambil, sudah bisa diambil, atau setelah di off kan dia langsung jatuh ke bawah ke keranjang, atau itu kalau otomatis. Tapi kalau misalnya tadi progresif panjang, otomatis dia lepas, terus kemudian konveyornya jalan. Kalau manual ya berarti klemnya juga manual langsung ambil, gitu. Nah, di sini sama seperti yang tadi clamp on, clamp off. Automatic clamp itu biasanya digerakkan oleh sistem, misalnya bisa pneumatik, bisa hidrolik, bisa menggunakan elektromechanical, tergantung dari di sini aplikasi. Maksudnya dari aplikasi apa? Tergantung dari kebutuhannya, kebutuhan klaimnya sebesar apa gitu. Kalau kebutuhan klaimnya tidak terlalu besar, ya berarti menggunakan apa nih cocoknya? Apa pneumatik atau hidrolik? Mana yang lebih besar untuk daya pencakapannya? Atau tergantung dari sistem yang digunakan. Kita menggunakan sistemnya hanya menggunakan ini, berarti menggunakan apa? Angin atau gas bertekanan. Oh, berarti
ya udahlah cukup pneumatik aja, tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar untuk daya pencakamannya. Atau misalnya untuk mechanical, dia ada gabungan antara mechanical dengan elektroniknya, jadi lebih presisi lagi misalnya. Itu perbandingannya. Oke, selanjutnya M30 ini sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ada yang pernah jelaskan. M30 itu adalah program berakhir. Program end, terus kemudian reset to start. Kembali ke awal program. Itu yang saya pernah jelaskan. Misalnya kita mulai dengan N05, program pertama, terus kemudian di N100 udah selesai nih prosesnya. Kalian tambahkan M30. Setelah bloknya membaca di bagian M30, otomatis dia akan kembali ke awal. Ke awal program berakhir. Pada saat program berakhir, semuanya akan off. Dari spindle-nya off, misalnya. Terus misalnya coolant-nya off, misalnya. Begitu ya. Jadi kalau misalnya M30 program berakhir, coba dicek coolant-nya off nggak. Kalau coolant-nya tidak off, berarti harus kita setting di bagian atasnya. Kita harus setting dulu. Ini ada coolant off tadi berapa? M9 ya. Di-off-kan dulu si coolant-nya. Lagi-lagi ke awal. Nah, ternyata kalau clamp on, kalau misalnya dia tidak progresif, kalau misalnya mesin CNC-nya satu pieces berarti satu pieces berhenti, berarti klampnya nggak otomatis. Berarti pada saat dia M30 kembali ke awal, klampnya masih nahan. Kita harus ngelepas, terus kemudian klampnya di-off-kan dulu, baru ambil benda kerjanya. Ya, mungkin beberapa sudah pernah ya menggunakan mesin bubut. Kita nanti semuanya tetap akan kebagian untuk melihat prosesnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Saya rasa pertemuan ini cukup banyak yang perlu dibahas. Programnya tidak banyak, tapi nanti akan ada tugas. Itu. Oke, kita lanjut dulu. Tugasnya pada saat ini sebelum kita lanjut, di sini saya akan ada istilah ya, kalau misalnya di mata kuliah saya di CNC, itu saya buat tingkat kesulitannya itu menggunakan level ya, kayak kalian main game itu apa namanya, makin tinggi levelnya berarti makin susah gitu. Seperti itu. Jadi di sini ada 3 level. Nah, di sini saya tidak dilakukan berkelompok ya. Iya. Berkelompok apa individu aja lah. Kita buat individu aja karena masih gampang ya. Di sini level 1, di sini ada A, ada B, C, D. Gitu. Untuk saat ini kalian tidak bergerak dari mana? Dari titik 0 ya. Tapi kita bergerak dari titik A. Anggap dari titik A bergerak ke titik B, bergerak ke titik C, bergerak ke titik D, selesai. Sampai situ aja dulu level 1. Di mana nanti akan ada tambahan. Kalian menggunakan satuannya milimeter, putaran spindle-nya adalah clockwise, terus kemudian kecepatan RPM-nya, feeding-nya sekian, terus absolute position, jadi ada setting di depan, terus kemudian anggap toolsnya sama, tools nomor 1. Itu. Terus spindle-nya clockwise, itu yang ini itu berlaku untuk ketiga levelnya, level 1, 2, 3 aturannya sama. Ini saya sudah kasih diagram Cartesius. Dilihat adalah sumbunya, ini ada sumbu X, ini sumbu Z.
di sini sudah ada koordinatnya sehingga kalian hitung. Itu untuk level 1. Sedangkan untuk level 2 itu saya sudah tentukan koordinatnya. Adalah koordinat 2,2. Ini adalah koordinat A, koordinat B, koordinat C, dan koordinat D. Jadi tujuannya adalah kalau yang tadi itu bergerak dari A ke B, ke C, ke D, lalu ke A lagi. Nanti ke sini, ke C, ke D, D-nya balik lagi ke A ya. Ini pun sama. Dari A ke B, dari B ke C ke D, D ke A lagi. Titiknya sementara ini pas aja. Ke titik pas yang ditentukan A berapa, B berapa, C berapa, D berapa. Ukurannya ini ada. Ini 3, ini 4. Nah, kalian tentukan sendiri koordinatnya nanti. Jadi tidak beda dengan yang tadi. Yang awal ini yang level 1 dalam konteks diagram kartesius, kalau ini konteks langsung koordinat. Oke, sekarang yang level 3 di sini ditentukan gambar yang akan dibentuk adalah yang arsir. Yang arsir ya. Sorry. Nah, ini. Yang digambar adalah yang arsir. Yang dihilangkan itu yang tidak diarsir. Ini saya ganti warna merah lah ya. Yang di sini ya. Ini dihilangkan. Ini dihilangkan. Ini adalah diameter. Kalau yang tadi ini bentuknya kotak, ini bentuknya diameter. Nah, bentuknya yang diameter ini adalah pada proses bubut. Kalau ini milling, milling. Ini juga sama milling. Nah, ini nih bubut, ini turning. Gimana tentang panjangnya, Pak? Oke, ini lurusannya ke sini, sorry. Pakai mouse ya, sorry ini. Jadi tidak rata dibandingkan yang sebelumnya menggunakan pen. Ini lurusannya ke sini. Ini lurusan ke sini. Ini bisa dihitung ya. Kalau ini 0, berarti ini 1, 2, 3, 4. Kalau ini 0, berarti 1, 2. Gitu. Terus kemudian panjangnya, ini panjangnya ke sini. Ini panjangnya ke sini ya. Ini juga sama. Ini ada 1, 2. Berarti ini panjangnya ke sini. Ini panjangnya ke sini. Ini sama berarti. Ya, urutannya gini ya. Terus panjang ke sininya gimana, Pak? Oke, karena tidak ditentukan, jadi saya tambahkan sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini 9 ya. Ini contohnya. Tapi ini proses bubut ya. Hati-hati. Pada saat pemprosesan bubut, kalian harus mengerjakan bagian luar dulu. Bagian luar. Ingat, bagian luar. Bagian luar itu adalah bagian motong sini ya. Setelah itu baru motong bagian kedua yang ini. Nah, apakah di bagian bawah dipotong? Nggak usah, karena bubut. Kalau bubut kan berputar, radial. Jadi harap kalau dibagi ini. Sementara koordinatnya ikutin yang ini aja dulu ya. Yang apa? Yang ada di diagram kartesius. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Silakan. Saya stop dulu. Atau mana ya? Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Untuk pengumpulannya melalui apa? Mau kumpulan tugas? Untuk pengumpulan tugasnya melalui apa? Oke, pengumpulan tugas ya, dilaksanakan menggunakan nanti ada Google Form. Jadi jam 12.00 itu sudah saya close. Jam 12 minggu
jam 12 siang. Berarti Minggu tanggal 13. Ya, tanggal 13 Maret 2022 jam 12 siang. Oke? Ya, baik Pak. Terima kasih. Pak, Jadi pastikan kalian upload sebelum jam 12 ya. Jam 11.50 gitu. Jadi jangan sampai Pak saya upload jam 11.59 tapi ternyata proses loadingnya lama uploadnya. Jadi saya tidak sempat upload gagal. Nah, itu klasik tuh alasannya. Jadi nggak salah sendiri. Nge-upload mepet itu jam 11 lewat 59 terus detiknya juga 59. Nggak bakal bisa. Jangan mepet-mepet. Oke? Silakan ada yang bertanya lagi? Pak, saya izin bertanya Pak. Ya Ibnu, ini Ibnu mana mukanya nih? Gelap. Iya Pak, ini kameranya Pak. Kameranya Pak. Saya pakai center dia. Oke. Saya lanjut Ibnu. Nah ini Pak. Centernya Pak. Oke. Cakep nih sekarang. Pak ini Pak, saya mau nanya. Itu tugasnya itu pakai aplikasi atau memang digambar manual aja gitu Pak? Oh, tugasnya bukan tugas gambar. Tugasnya kamu bikin coding kayak tadi. Tuh. Kalau misalnya pergerakan X-nya kemana, Z X negatif apa Y positif, Z-nya negatif positif. Terus kemudian kalau perintahnya tadi bergerak clockwise berarti pakai G berapa, terus kemudian linear apa circular gitu. Apakah pakai feeding enggak? Apakah pakai spindle enggak gitu. Untuk aplikasinya pakai aplikasi apa Pak? Ini nggak pakai aplikasi. Terus gimana Pak? Saya masih bingung nih Pak. Ini pakai manual gitu. Oke ya, sebentar. Kita coba. Soalnya yang tahun kemarin itu Pak, itu dia tanya. Nah, jadi kita akan pelajari tadi ya, di simulasi pelajari, di lapangan dipelajari, di mesin CNC-nya kita juga pelajari nanti. Kalau bisa langsung atau kunjungan. Tetapi karena untuk pembelajaran kita tetap harus belajar yang namanya perhitungan atau analisis manual gitu. Kalau misalnya pakai CAM kita otomatis masukkan dimensi, masukkan gambar 2 dimensi, 3 dimensi, kita tambahkan perintah menambahkan radius misalnya 20 derajat atau 45 derajat, dia akan kebentuk otomatis programnya secara otomatis. Tetapi untuk pembelajaran itu menurut saya bagian dari gitu. Jadi jangan satu-satunya metode. Karena sama seperti kalian menghitung matematika. Pada saat waktu belajar dulu menghitung kalian menghitung volume lingkaran, luas lingkaran dengan jari-jari misalnya adalah 10, itu kan kalau pada saat tugas ujian pasti kan dia harus menggunakan rumus. Betul kan Ibnu ya? Jadi harus. Karena tujuannya apa? Tujuan dari penilaiannya itu supaya tahu ini prosesnya betul nggak dia, mengerti nggak, paham nggak, apakah dia perhitungan prosesnya itu betul apa tidak. Gitu. Karena biasanya kebiasaan saya mengajar mata kuliah baik itu dulu mekanika teknik, proses produksi, sekarang pemrograman NC, atau mata kuliah hitungan yang lain, itu yang saya nilai itu bukan hasil akhir. Misalnya dari beberapa soal cerita, misalnya berapakah nilai A, misalnya, itu bisa aja orang nyontek itu A, tulis A sama dengan 10. Itu enggak saya nilai. Yang saya nilai itu adalah proses. Dia, ini untuk mencari A itu dia mencari apa dulu nih? Mencari Z-nya dulu, pencarian X-nya, terus kemudian mencari Y-nya, terus sampai ketemu nilai A. Nah, walaupun nilai A-nya salah, tapi prosesnya betul, itu saya kasih nilai. Misalnya per step saya kasih nilai 10, nilai akhir salah nih, 90 untuk satu nomor. Makanya itu adalah untuk proses pembelajaran. Itu. Kalau misalnya semester lalu, kan bukan sama saya berarti ya, benar ya? Iya Pak Boni. Pak Bobi. Nah, mungkin ya setiap orang mungkin metode belajarnya beda, tapi saya lebih menilai proses. Jadi saya tidak mau orang nyontek nilainya sama dengan yang dicontek. Gitu. Jadi nilainya sama gara-gara dia hanya menilai akhirnya aja. Itu simulasinya saja. Simulasi tetap kita akan belajar dalam satu
dalam satu silabus saya tetap akan kita pelajari karena saya anggap itu penting. Tetapi untuk tugas kali ini saya sarankan untuk untuk mempelajari secara manual dulu. Manualnya tahu, jadi sekalinya lihat program, kalian bisa kebayang, oh ini maksudnya gini, geraknya ke sini, 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 sini. Jadi setidaknya kita bisa menggambar. Kalau yang tadi kan level 1 sampai level 3 dari gambar ke program. Nah, nanti kita lihat dari program kalian buat kembali jadi gambar. Gitu. Jadi kebalik nanti dari levelnya naik, terus kemudian ada lagi level yang dari program ke gambar. Nah, dari kebalikannya udah pada bisa sampai level 10 misalnya. Sampai level 10, level 12, sampai level yang saya anggap kalian cukup belajar. Terus kemudian kita baru masuk ke simulasi. Karena simulasi itu adalah alat bantu, tools. Sama seperti kalian tadi menghitung lingkaran, luas lingkaran, ya bisa aja pakai kalkulator. Saya misalnya nih, oke, matematika, kita belajar luas lingkaran. Tiba-tiba saya ngeluarin kalkulator online. Ini masukkan, oke, hasilnya sekian ya, 200. Tapi kan itu nggak ada proses pembelajaran bagi saya gitu. Belajarnya di mana? Cuma nunjukin kalkulator, selesai. Itu kan saya bisa anggap kalkulator itu adalah software ya, tools, simulasi. Nah itu maksud saya itu. Jadi tetap harus belajar manualnya karena khawatir gimana kalau suatu saat kalian perlu simulasi itu tidak berfungsi. Terus atau enggak software-nya tidak berfungsi atau laptopnya tidak berfungsi. Kalian kan setidaknya masih bisa coret-coretan. Sama seperti yang insinyur-insinyur dulu, dia diajarin buat simulasi, tapi dia juga keras untuk diajar gambar secara manual. Gitu. Jadi jago gambar CAD bagus, SolidWorks bagus, CATIA bagus, tapi pada saat kalian gambar langsung di meja gambar, bingung, ini kok mejanya gede, terus penggarisnya kok aneh, bentuknya L, bisa digeser kiri kanan, nah itu. Kok kertasnya beda, kertas kalkir, gitu kan, macam-macam gitu. Ya setidaknya itu. Jadi gitu ya Ibnu. Jadi untuk yang sekarang ada tahapannya, levelnya. Untuk karena software simulasi itu adalah tools, jadi itu akan kita gunakan nanti jika kalian paham fundamental. Ya, gitu ya. Oke. Baik Pak, makasih ya Pak. Nah, ini saya nanya Pak, untuk tugasnya ini saya ketik saja atau memang tulis tangan diperbolehkan Pak? Oh, bebas. Mau tulis tangan, mau apa? Mau diketik, itu bebas. Yang penting nanti saya terima isinya prosesnya, oh betul gak nih? Dia gerak ke sini, betul nggak? Kalau dia gini terus konsepnya ya salah-salah dikit dimaklumi lah. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Siapa yang ngerasa betul ada nilainya dan ngerasa salah siapa nilainya gimana. Jadi bisa membuat feedback sendiri nanti. Ini sengaja saya tidak kasih contoh. Ini saya ingin tahu gimana kalian mengikhtisarkan atau menggabungkan pengetahuan-pengetahuan yang sudah dipelajari selama 5 pertemuan. Selama 5 pertemuan kode-kode tadi dimasukkan ke dalam program tadi. Ditambah kalau misalnya ada yang belum paham, kalian pelajari dari video rekaman atau kalian bisa mencari dari sumber eksternal, misalnya dari internet, dari buku-buku. Gitu. Nanti kita coba bahas nanti dari hasil tugas yang kalian kumpulkan tadi ya. Terus di pertemuan berikutnya mungkin saya tidak akan lanjut nambah program dulu. Jadi kita coba bahas, terus kemudian kita coba studi kasus lagi, tapi kita bahas bareng-bareng. Gitu ya. Ya Pak, makasih banyak Pak. Pak, saya mau nanya lagi Pak, ada rekomendasi untuk buku nggak Pak atau bacaan di PDF gitu? Bacaan PDF ada. Bentar. Di sini CNC. Saya post. Ya, ini sudah terlihat belum? Ya Pak, sudah terlihat Pak. Nah, ini
Yang paling mendekati yang CNC ini, a Comprehensive Guide to Practical CNC Programming. CNC Programming Handbook, karya Peter Smith. Ini namanya di atas ya, Peter Smith. Ini yang saya dapat sih ini second edition, tapi bisa dicek. Ini menurut saya sih paling mendekati ini. Sampai saat ini saya nyari sih. Kalau untuk yang buku buku luar ya. Nih, cuman dia penjelasannya berunutnya beda ya. Kayak ini nih, destinasi, terus kemudian ada geometri yang pernah dipelajari, terus ada plan yang kemarin dipelajari, saya pakai di sini juga. Di sini ada acid additional axis. Nah, ini control system, ini udah. Nanti pas pada saat program ada lagi. Nah, ini path drawing, dari path drawing, ini mah dia dari gambar terus kemudian jadikan program. Sama aja sih. Cuman di sini dia tidak ada level ya. Kalau yang level-level itu gaya saya aja sih. Nah, ini sebetulnya udah agak jauh sih kontur path dari mesinnya. Jadi dari atas ke samping, gerak, terus kemudian membuat radius, terus kemudian selesai dia naik ke atas. Itu yang menurut saya yang paling mendekati yang ini, Peter Smith. Ini mirip banget dengan yang praktikalnya. Terus yang berikutnya ada yang saya menggunakan yang ini. Yang CNC Machining Technology, karya Graham Smith. Nah, ini penjelasannya agak beda sih, karena dia lebih ke toolingnya. Kalau yang ini lebih ke tooling gitu. Ini juga masih hitam putih, bukunya jadi jadul sih. Nah, jadi dia lebih pergerakan, tuh lihat jet besar ya. Nah, tapi ini lebih ke fundamental sekali ya, pergerakan dari diagram Cartesius, dia dari 1, ke 2, ke 3, ke 4, dia ada 45 derajat, terus ke 5, terus 5 ke 6 path of cutter. Nah, jadi gambarnya kurang lebih kayak gini nanti dia. Atau misalnya ini drilling. Terus kalau misalnya milling, dia pergerakan dari 1 ke sini, terus ke titik 2, gerak lagi ke titik 3. Ini konsepnya sih. Ini kalian bisa cek nanti. Ini kan udah saya record ya. Nanti kalian bisa cek ulang judul dan bukunya. Terus sisanya menurut saya sih agak jauh sih. Misalnya yang ini, komputer numerical control, programming basic. Ini Steve Carr. Ini sama dengan yang Peter Smith sebetulnya, tapi menurut saya terlalu dasar sih. Positioning kan, ada incremental, ada absolute, terus ada pergerakannya, absolute itu gimana. Tapi ini dasar tuh, kalau yang bagi kalian yang betul-betul dasar belum pernah, ya ini cocok sih. Berarti yang saya rekomendasikan ada Steve Carr yang ini sama yang Peter Smith. Ini lebih bahasanya lebih mudah, lebih humanis lah dibandingkan dengan yang lain. Tadi bahasanya agak bahasa tingkat tinggi. Nah, kalau yang ini bahasa yang paling tinggi lagi sih. Ini sebetulnya bukan buku sih, tapi lebih ke book chapter. Ini Springer ya, book chapter. Ini Theory and Design. Ini lebih isinya seperti kumpulan artikel jurnal sih. Artikel jurnal tapi digabung. Tapi menurut saya 4 inilah yang paling mendekati dibandingkan yang lain. Kalau nyari-nyari yang lain, saya rasa nggak terlalu melenceng gitu. Oke, ini Ibnu ya. Mungkin saran saya kalau bagi yang pemula baca yang Steve Carr, yang ini Steve Carr sama Peter Smith. Tapi yang saya paling gunakan ya Peter Smith biasanya. Yang ini. Oke Pak, terima kasih banyak Pak atas rekomendasinya Pak. Oke, sudah cukup. Kita coba absensi ya.